Jadi ini ceritanya habis ice breaking sama nasabah yang mau saya prospek. Oke. Jadi ini saya ada project namanya VSPN. Saya mau membahas tentang quality of life ya, atau lebih disebut dengan kualitas hidup. Susu tahu nggak kualitas hidup ada dua faktor yang mempengaruhi kita Nah, faktor ini tuh menurut data WHO ya WHO itu organisasi tentang kesehatan Oke, yang pertama itu ada faktor eksternal, biasa lingkungan seperti yang sudah lihat nih, faktor lingkungan ini misalnya sampah berserakan di mana-mana ya. Nah, menurut data tahu nggak total setahun itu ada 7 juta kematian yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Selanjutnya itu ada faktor internal dari kita sendiri. Nah, contohnya junk food sama healthy food. Kalau susu sendiri suka makan apa? Oh, junk food ya sama lah karena lebih enak sih lebih banyak, lebih cepat juga. Tapi tahu nggak kalau junk food itu nggak sehat karena apa? Karena yang seperti kita tahu junk food itu kan minyak, kita pun nggak tahu minyaknya bekas kena goreng berapa kali gitu Nah, selanjutnya healthy food. Makan healthy food sebenarnya juga sebenarnya nggak jamin sehat juga Kenapa? Tahu nggak healthy food sekarang mereka bisa aja dari pabrik itu pakai pestisida atau apalah atau disuntik supaya lebih cepat besar untuk dijual gitu jadi nggak jamin juga healthy food tuh sehat. Nah, selanjutnya masalah stres. Tahu kan stres itu apa? Kayak semua orang kepikiran lah entah apa. Nah, efek stres ini bahaya Yang pertama tuh bisa kena kanker dan gangguan imun, penyakit jantung, masalah berat badan, depresi dan kecemasan, dan juga rontok Itu efek samping dari stres Nah, yang paling bahaya ini sindrom metabolik. Misalnya ini diabetes, tekanan darah tinggi, kadar gula tinggi. Nah, semua ini bisa dipicu dari stres. Nah, percaya kan penyakit kritis tuh bisa nyerang siapa aja Nah, sekali lagi ini dari data WHO ya bukan saya bikin-bikin ya. Jadi 80% penduduk Indonesia ini menurut data WHO sebelum meninggal itu mereka terserang penyakit kritis dulu. Artinya ini 4 dari 5 orang di sekitar Anda atau keluarga itu sebelum meninggal tuh pasti kena penyakit kritis. Selanjutnya ini ada 4 penyakit yang paling bahaya di Indonesia saat ini. Menurut apa nih? Yang pertama ada stroke, sakit jantung, gagal ginjal dan kanker. Oh, sakit jantung ya ya. Nah, tahu nggak sih kalau kena sakit jantung ya biaya pengobatan sekarang saat ini kurang lebih bisa mencapai 1 miliar. Oke. Nah, sama yang tadi saya bilang penyakit stroke. Yang orang lihat selama ini tuh cuma biaya sakitnya aja Ini bisa lihat kan, ini gambar gunung es. Yang atas ini yang orang lihat. Yang orang lihat nih apa? Yang terlihat nih biaya pengobatan kayak ke rumah sakit, biaya pengobatan dan sebagainya, itu yang orang lihat ya Yang orang nggak lihat di bawahnya ini di bawahnya ini. Yang di bawah ini apa? Nah, yang pertama nih kalau kita kena stroke lah atau apa yang bilang tuh sakit jantung. Nah, tak mungkin dong orang yang terkena penyakit kritis tuh berobat sendiri. Misalnya mau berobat ke Singapura atau kemana kan tak bisa sendiri Nah, dan itu dipastikan tuh butuh akomodasi, misalnya keluarga, istri, anak atau apa, itu juga perlu biaya Nah, terus kalau orang terkena penyakit kritis otomatis bisnisnya terganggu karena dia udah sakit, bisnisnya nggak ada yang mantau atau nggak ada yang jalanin. Nah, dari bisnis terganggu pendapatan juga terganggu. Karena apa? Bisnis terganggu, pendapatan dia otomatis terganggu Nah, sama pasti tahu lah ya, kalau misalnya kita sakit bisnis terganggu pelanggan tuh pasti kepercayaannya menurun. Nah, dari menurunnya pelanggan itu masa depan karir itu bisa hancur gara-gara bisnisnya turun. Dan itu juga tambah memicu stres lah ya. Belum lagi kalau dia ada cicilan rumah, misalnya mobil atau apa, dan biaya hidup sehari-harinya misalnya anak istrinya
itu juga perlu makan, sekolah lah misalnya, air, makan, listrik. Nah ini semua ini juga perlu biaya Su, yang tidak terlihat sama orang. Nah Susu tahu kan, total kerugian ini Su, yang tidak terlihat ini bisa mencapai 5 kali biaya pengobatan. Nah contohnya gini Su, kita tahu lah ya, ini ada sepasang suami istri lah, dia punya pemasukan lah, income. Terus untuk biaya hidup lah ya, kita tahu lah biaya pendapatan itu untuk apa. Yang pertama pasti untuk biaya hidup sehari-hari. Kalau ada sisa dijadikan tabungan lah, investasi untuk apa? Untuk yang pertama anaknya lah, kuliah misalnya, pendidikan anaknya. Kedua tabungan, yang pastinya untuk dana pensiun. Nah berarti ini kan udah jadi salah satu tujuan keuangan ya Su ya, udah pasti ya Su. Oke, ini contoh saya kasih gambaran ke Su. Ini Bapak A, 35 tahun Su, dia tidak ngerokok. Terus dia menabung ke bank itu sebulan 10 juta. Jadi anggapannya si Bapak A nabung di bank lah, misalnya bank A gitu kan, dia nabung 10 juta per bulan. Dan dia terkena salah satu dari 4 penyakit kritis yang bahaya ini Su, dan butuh biaya pengobatan sebesar 2M. Kira-kira bank mau nggak ya Su cairin uang, keluarin uang buat bantu si Bapak A untuk bayar biaya pengobatan dia? Enggak Su, karena bank tahu apa? Bank taunya kita menabung, yang penting kita masukin uang ke bank. Bank tidak tanggung jawab kalau kita kena penyakit. Terus hal apa yang dilakukan Su kalau udah kena penyakit Su? Jual aset, jual mobil. Itu bukan solusi Su. Misalnya jual rumah lah, anak istri mau tinggal mana Su? Susah kan Su kan? Jual mobil, belum lagi mobilnya harus, kalau misalnya rusak nggak dicek. Pembeli kan pasti sekarang maunya yang bagus lah, mobil-mobil yang baru gitu kan. Nah yang ketiga, pinjaman. Kira-kira kalau si Bapak A ini tadi udah kena penyakit kritis, udah sekarat lah Su, udah kritis, siapa yang mau pinjamin Su? Keluarga, saudara, kan belum tentu lah Su mereka dapat. Pasti orangnya mikir, selama ini sakit nggak pernah hubungin, tiba udah sakit kritis butuh pinjaman 2M, ya kan? Oke lah kalau dapat pinjaman, habis pengobatan pasti ditagih-tagih lagi Su, ya kan? Susah Su. Yang ketiga, sumbangan. Nah Susu tahu lah kan, kayak Susu pernah lihat berita orang-orang minta sumbangan karena terkena penyakit gitu. Nah itu butuh waktu Su, misalnya harus ngeposting, tunggu dananya terkumpul, itu juga makan waktu. Jadi bukan solusi Su. Oke. Yang kedua, si Bapak A yang tadi Su, dia punya asuransi kesehatan, dia bayarnya 4 juta per bulan. Dan misalnya tadi kena penyakit kritis dan butuh biaya 2M. Oke. Kira-kira asuransi mau bayarin nggak Su? Nggak pasti Su. Ini saya jelasin ya Su ya. Yang kenapa nggak pasti, ini saya jelasin. Yang pertama tuh ada asuransi inner limit. Ini contohnya satu orang lah Su kena luka bakar. Biaya yang diajukan ini Su, biaya pengobatannya mencapai 1,9M. Oke. Sedangkan yang dibayar sama asuransi cuma 158 juta. Otomatis biaya yang harus kita bayar sendiri itu mencapai 1,7 miliar. Nah, susah ya Su, punya asuransi gini, mending Susu tukar atau gimana Su? Tukar ya Su ya, karena nggak ada ngaruhnya juga Su. Oke, yang kedua itu asuransi sesuai tagihan. Nah ini maksudnya contohnya ini ada satu orang lah Su ya, dia berobat ke Singapura. Biaya yang diajukan ini Su mencapai 4,4M ya. Nah yang dibayarkan sama asuransi sesuai tagihan juga 4,4M Su. Jadi menurut Susu lebih bagus mana? Asuransi sesuai tagihan ya Su ya. Nah tapi Susu tahu nggak Su, yang tadi dia bilang asuransi kesehatan sesuai tagihan Su, kira-kira setelah dia berobat, asuransi kesehatan ini mau nggak sih bayarin biaya hidup dia sehari-hari setelah sakit? Enggak Su, karena asuransi taunya apa? Bayar untuk biaya dia berobat. Oke. Untuk misalnya saya yang bilang tadi Su ya, si Bapak A ini udah sakit, udah pakai asuransi kesehatan, tapi karena namanya udah sakit kritis, dia nggak bisa kerja, terus dia nggak ada pendapatan, dan tabungan hidupnya kalau dipakai tuh selama-lama habis Su. Karena biaya hidup ini selamanya Su, selama masih hidup ya kita juga butuh biaya hidup. Anak istri lagi kan, misalnya anak masih sekolah sampai besar juga butuh biaya. Oke, jadi asuransi kesehatan tuh nggak akan bayar Su biaya sehari-hari dia. Nah
ini Su. Nah, terus dari kami ada namanya FSP atau Financial Stability Program. Ini tuh program untuk menstabilkan finansial. Contohnya sama kayak tadi Su, dia bayar 4 juta per bulan dan kemudian di bulan apa dia terkena lah salah satu penyakit kritis ini Su. Nah, saat dia kena, di sini kami bakal kasih dia satu kartu yang bernama kartu sakti. Kartu sakti ini Su, dia bisa dipakai berobat, terus udah sesuai tagihan, kamar VIP bedroom, dan seumur hidup di semua negara-negara Asia Su. Oke, nah terus yang saya tadi bilang Su, kalau asuransi kesehatan kan tahunya bayar biaya pengobatan. Kalau di sini Su, FSB ini udah dapat kartu sakti, kemudian saat dia kritis, dia bakal ditransfer uang 1M. Ini langsung ke rekening ya Su ya. Ini nggak perlu bayar lagi ke bayar balik. Ini itu apa? Income replacement ini untuk biaya sehari-hari dia Su, untuk dia pakai lah, misalnya untuk beli makan anaknya atau istrinya atau apa. Nah, sama di sini kami tuh ada namanya benefit loh Su, yang lain nggak ada. Di saat yang Bapak A itu di bulan-bulan seterusnya, di saat dia habis kena kritis, dia nggak perlu bayar preminya setiap bulan sampai usia 65 tahun Su, dan ini sudah dijamin. Kemudian Su, yang tadi udah dapat uang 1M untuk biaya hidup dia saat kritis dan saat meninggal, dia juga dapat uang warisan Su, mencapai sampai besar 2M. Untuk yang pastinya untuk warisan anak dia lah Su, untuk pakai, untuk biaya yang untuk biaya keluarga yang ditinggalkan lah Su. Dan ini ada benefit lagi, dia bisa rawat inap di tahun ketiga. Oke, jadi menurut Susu dari salah satu dari 3 yang saya jelasin tuh mana yang paling bagus tuh? Menabung uang di bank dan membeli asuransi kesehatan, atau yang Financial Stability Program Su? Nah, pastinya FSP dong Su. Oke.